Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, salam sehat selalu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi yang merayakannya. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap semangat dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Pada materi hari ini, kita akan berbicara tentang peranan koperasi. Peranan koperasi dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dalam video pembelajaran ini, saya akan memberikan beberapa materi, tidak semuanya saya jelaskan. Untuk itu silakan lihat materi yang saya share di PowerPoint . Artinya semua materi telah saya share di e-learning . Silakan Anda download nanti di e-learning kita . Jadi pertemuan ke-7 ini adalah berbicara tentang apa itu pengertian koperasi, kedua koperasi dan kemiskinan, dan ketiga konteks kebijakan untuk pengentasan kemiskinan melalui koperasi. Pengertian koperasi adalah bagaimana cara memberdayakan atau program pemberdayaan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jadi salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya koperasi. Artinya bergabung beberapa orang anggota, beberapa orang individu untuk mencari solusi bagi modal usaha, modal usaha yang semuanya akan diserah, yang semua hasilnya akan ada untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi koperasi itu merupakan bagian dari sistem perekonomian di Indonesia yang tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip koperasi, yaitu pertama, keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Lalu apabila ada keuntungan yang dinamakan sisa hasil usaha, itu dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian adanya kemandirian. Sejarah koperasi di Indonesia itu dimulai pada tahun 1896 di Purwokerto yang disebut dengan Bank Pertolongan dan Simpanan. Ini pendirinya adalah R.A. Wiryatmaja. Jadi bank ini adalah bertujuan untuk menolong para pegawai negeri pada saat itu. Kemudian karena adanya konflik atau kita masih dalam penjajahan Belanda, maka ini tidak berjalan bertahan. Lalu 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dilakukanlah Gerakan Koperasi Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kongres dan menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Lalu pada Kongres 1953 menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Kalau di global atau di dunia, gerakan koperasi itu bermula di Inggris pada abad pertengahan. Ini adalah berkaitan dengan revolusi industri, artinya perusahaan-perusahaan itu banyak yang sudah beralih ke industri, sehingga rakyat-rakyat atau petani-petani itu merasa terancam kehidupan pendapatannya. Maka disitulah muncul gerakan koperasi di Inggris. Lalu muncul juga di Perancis di abad 19, lalu juga menjalar ke Amerika Serikat di abad
selanjutnya, sedangkan di Indonesia baru mulai pada abad 20. Dan sebagai ide ya, ide koperasi dalam mengentaskan kemiskinan adalah untuk mengupayakan ya, karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, kemudian adanya perbedaan akses dalam modal, lalu perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Maka itulah tujuan didirikannya koperasi sebagai salah satu bentuk untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Demikianlah kira-kira penjelasan pengantar video ini. Mudah-mudahan Anda dapat juga membaca pada sumber-sumber yang lain dari internet dan buku ya. Buku. Saya selalu menganjurkan Anda untuk memiliki buku ya, memiliki buku. Silakan simak slide selanjutnya di dalam PowerPoint yang telah saya share, dan silakan juga bertanya di forum diskusi tanya jawab. Saya sudahi video materi pembelajaran pertemuan 7 ini. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.